Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power meter, alat sederhana ini teman-teman akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang kesehariannya dikelilingi alat-alat elektronik, misalnya kamera, handphone, komputer, laptop, atau dispenser mungkin, kulkas, kipas angin, dan lain sebagainya. Alat ini bisa mengukur besaran atau beban listrik yang teman-teman pakai, dari mulai tegangan, arus, kemudian berapa kWh, sampai berapa rupiah kira-kira yang harus teman-teman bayar dari pemakaian listrik dari alat elektronik yang teman-teman pakai. So, kita akan unboxing, kita akan ulas satu persatu fungsi dan fitur dari alat sederhana ini. Langsung saja. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari dusnya ya. Kita langsung saja kita putar sisi sampingnya. Tidak ada hal yang spesial ya di sini. Cuma langsung saja kita unboxing saja. Di dalamnya ada apa aja teman-teman. Nah, kita akan jelasin beberapa tombol yang ada di benda ini atau di barang ini. Nah, 4 tombol besar ini bertuliskan function, cost, up, and down. Kemudian yang di tengahnya ini ada tombol kecil, tuliskan reset. Tentunya tombol kecil ini untuk mereset atau mengembalikan semua angkanya ke 0 kembali. Nah, tanpa dicolok pun ini sudah bisa berfungsi. Nah, sekarang kita tekan saja tombol function. Ini menunjukkan di sini tuh durasi waktu pemakaian alat elektronik kita. Kemudian yang di tengah ini ada satuan W, ini kemungkinan besar watt ya teman-teman, 0,0 watt. Jadi beban yang dipakai alat elektronik kita itu besarannya berapa watt yang melewati alirannya, yang melewati alat ini teman-teman. Kemudian ini otomatis beberapa detik mati sendiri ya teman-teman, mungkin power saving. Kemudian di baris yang ketiga di bawah ini ada satuannya cost. Kalau teman-temannya kalau di kamera bisa terbaca, ini kecil sekali bertuliskan cost. Berarti ini kemungkinan berapa yang harus kita bayar dari alat elektronik yang kita pakai. Ini setiap mati saya pencet tombol ini lagi untuk menampilkan kembali. Kemudian pencet langsung sekali lagi di atas tetap menunjukkan durasi. Kemudian ini beban ya. Ini berapa kWh yang dipakai dari alat elektronik kita. Kemudian ini berapa hari. Masih menunjukkan durasi waktu yang kita pakai. Kemudian ini berapa volt tegangan dari arus listrik di rumah kita atau di tempat kita. Frekuensinya sepertinya karena satuannya di sini Hz atau Hertz. Lanjut lagi, ini tetap masih durasi waktu yang kita pakai. Kemudian ini ada A, ini pasti ampere, 0,000 ampere. Kemudian yang di bawahnya itu power factor atau teman-teman yang lain juga bilang, ada yang bilang Kospi ya. Nah, ini kemudian HI atau Haig. Ini watt yang tertinggi dari pemakaian alat elektronik kita. Kita akan rubah satuan cost-nya ya. Satuan cost-nya, maaf. Ya, satuannya cost, tidak menunjukkan dolar, rupiah atau mata uang lainnya, hanya bertuliskan cost. Jadi ketika kita tekan tombol ini teman-teman ya, kita tahan, ini berkedip, kemudian function. Nah, setelah 0 ini berkedip, kita up coba 1, kita function lagi untuk memindahkan, kita up 1300, kita function lagi 50. Nah, ya. Nah, angkanya 13,50, bukan 1350 ya ini teman-teman, 13,50. Jadi mungkin ketika kita akan mengkonversi ke berapa rupiah, tinggal nanti dikali 100 dari cost, dari satuan cost tadi teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah sediakan 3 handphone yang berbeda dengan kepala charger juga berbeda. Ini dia teman-teman, kepala chargernya berbeda ya. Nanti kita akan cek dengan alat ini berapa watt yang dipakai oleh masing-masing handphone ini ketika proses mengecas handphonenya.
colok. Nah, kita colok ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita colok. Nah, 58% dan watt yang dipakai itu 0,3 watt teman-teman. Oke, kita tekan tombol fungsi. Ini KWH-nya karena masih 0,000, masih baru. Ini tegangan dari listrik di kita 206,7. Kemudian frekuensinya 50 Hz tertulis di bawahnya. Kemudian arusnya itu 0,003 ampere ya. Di bawahnya power factor. Ini power factornya nggak muncul, dia harusnya muncul 0,9 sekian. 0,003 ampere, arusnya kecil sekali teman-teman. Kemudian ini ada 0,3 watt dan di bawahnya ada tulisan LO. Ini sepertinya low, artinya watt terendah dari alat yang dipakai. Ketika diklik lagi tombol functionnya, ini high 0,3 watt ya. Ya, ini stabil ya, low-nya 0,3 dan high-nya juga 0,3. 0,3 watt, sangat kecil sekali ya teman-teman ya. Handphone yang putih kita colok. Nah, kita lanjut ke handphone yang putih. Ya, ini 0,6 watt teman-teman, 2 kali lipat dari handphone sebelumnya. Kita klik 0,7 berubah lagi. Kita klik function, kemudian KWH-nya belum terakumulasi ya. Karena mungkin karena wattnya masih kecil, jadi belum terakumulasi teman-teman. Tegangannya 206,2. Kemudian ampernya 0,005 ampere. Watt terendahnya 0,3, watt tertingginya 0,7. Oke, sekarang kita coba di handphone selanjutnya teman-teman. Ini tipe C. Ya. Ya, wattnya tinggi sekali ya, sampai 0,8. Kita klik tombol function. KWH-nya sudah mulai terakumulasi 0,001 KWH. Tegangannya masih 206,8 dan frekuensinya di 50 Hz. Kemudian ampernya, handphone ini dengan batok casan ini 0,007 ampere. Kemudian watt terendahnya 0,3 sama watt tertingginya 0,8 watt. Oke teman-teman, setelah tadi pengujian cas handphone, sekarang kita akan melakukan pengujian di televisi ini. Nah, di atas sudah ada durasi 0,224, artinya 24 detik sudah dilakukan pengetesan sebelumnya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, tinggal perlu alat bantu untuk mereset ulang alat ini. Karena tidak bisa dengan tangan saja teman-teman. Nah, setelah terreset ulang, angkanya sekarang sudah kembali ke 0 di baris pertama, kedua, ketiga, dan di beberapa menu. Ini kita cek di belakangnya itu tidak menunjukkan berapa watt besaran atau beban yang diperlukan untuk menyalakan TV ini. Kita sudah cek di dusnya pun tidak menunjukkan berapa watt. Nah, jadi kita belum bisa membandingkan atau seakurat apa alat ini, sama tidak spek TV atau spek elektronik dan alat ini. Ya, langsung saja kita tes. Kita matikan dulu ini remote-nya, kita matikan dulu teman-teman ya. Oke, kita colok ke sini teman-teman. Nah, 0,2 ya, padahal belum dinyalakan. 1,5, turun lagi 0,3, mungkin awalannya saja. Sudah dinyalakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di atas
Ini durasi waktu terus berjalan 26 detik, 27, 28. Ini durasi waktu yang menunjukkan alat elektronik yang kita pakai. Ini besaran wattnya 53,1 watt. Kita cek 53,1 watt ya. Kita cek di kilo kWh-nya itu belum muncul ya, karena mungkin besarannya masih kecil. Nah, ini voltage-nya, tegangannya 211,1 volt. Kemudian frekuensinya di 50 Hz. Besaran ampernya 0,434 ya, 436, bergerak fluktuatif. Kemudian di bawahnya power faktornya 0,57. Kemudian nah ini watt, tapi di bawahnya ada LO, ini artinya watt terkecil dari TV ini. Kemudian ada high, berarti watt terbesarnya itu 125 watt. Berarti ketika kita menyalakan TV ini, ada sesekali si watt ini naik sampai 125 watt. Ini masih cost-nya masih 0,00, masih karena masih sangat murah. Ya, ini stabilnya di 53 watt. Nah, teman-teman, kita akan biarkan sampai mungkin sampai 10 menit kah? Kita akan coba biarkan sampai 10 menit di sini. Nanti akan kita lihat apakah sudah muncul cost-nya. Nah, oke teman-teman ya, kita sudah cabut total durasi yang dipakai untuk pemakaian TV 40 inch ini 10 menit 26 detik teman-teman. Nah, di bawah ini menunjukkan 0,12 cost yang sebelumnya sudah kita set. TDL-nya itu 13,50. Artinya berarti kali 100 dulu di angka ini. Jadi untuk terkonversi ke rupiah ya, 0,12 kali 100 berarti 12 rupiah. Cuman 12 rupiah kita harus membayar ke PLN untuk menyalakan TV ini dengan durasi 10 menit. Kalau misalnya 1 jam berarti tinggal kali 6. Kalau misalnya 1 hari atau 24 jam kita pakai listrik ini non-stop, berarti tinggal kali 24 lagi. Nah, gitu aja teman-teman ya. Kita akan lanjut pengujian ke alat elektronik lainnya. Nah, teman-teman, kita lakukan pengujian selanjutnya yaitu rice cooker. Berapa besaran watt yang dipakai untuk menghangatkan nasi di rumah teman-teman? Ya, sekitar 50 watt. Di sini tertulis 52,7 watt. Mungkin beda merek, beda tipe, beda lagi pemakaian listriknya ketika mode penghangat. Tapi kita coba mode penanak nasi. Naik ke berapa ini? Kita lihat teman-teman. 371, gengs. Lumayan cukup besar teman-teman ya. Ya, stabilnya di 372 naik 371 seginian. Ternyata teman-teman ya, ketika proses masak nasi ternyata makan daya yang cukup besar teman-teman. Lanjutnya teman-teman, kita di sini akan melakukan pengujian di lampu ini Philips 12 watt ya teman-teman. Ini bisa dilihat mungkin di kamera yang bawah bisa terlihat 12 watt di sini. Terbaca kecil ya, sangat kecil sekali teman-teman ya. Tapi percayalah ini 12 watt teman-teman. Kita pasangkan dan kita colokkan. Nah, ini saklarnya ada di sini. Ya. Kita lihat teman-teman, 12,7, 12,6. Ya, di sini terhitung 12,6 watt. Kemudian kita lihat di voltase tegangan di listrik kita 200,6. Kemudian ampernya 0,098. Teman-teman bisa lihat ya jelas di sini. Ya, 12,6. Nah, sekarang kita rasa cukup ya untuk pengujian ini. Komputer ini Alienware R11
berapa besaran wattnya yang diperlukan untuk menyalakan si Alienware ini. Kita colok langsung ke sini teman-teman ya. Bisa dilihat di sini teman-teman. Ini 0,9 watt ya, belum dia apa-apain, baru dicolok. Kemudian kita klik. Nah, ini fokus. Ya, kelihatan? Terganggu nggak? Ya. 64 watt, 68, 100. Naik turun ya, fluktuatif. Nah, di idle ini ternyata cuman butuh daya listrik 57,6 watt. Naik lagi ke 106. Kita tunggu mungkin di masih ada aplikasi yang startup mungkin ya, ini jadi naik. Idle-nya di 57 watt ya, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Daya di 57 wattan. Oke, kita akan coba tes render. Ini berapa watt misalnya kalau kita nge-render. Di 160-an watt, dan kembali lagi setelah rendernya selesai kembali ke 61 watt. Oke teman-teman, sekarang ada di sesi pengujian barang elektronik terakhir, yaitu Asus X550V. Butuh daya berapa watt untuk menghidupkan si laptop Asus ini? Langsung saja kita tes teman-teman. Nah, di sini langsung ya. Angkanya di 35,2, 34,7, 34,3, 30 sekianan ya, kurang lebih sampai 38. Ini sebetulnya terintegrasi ke monitor ini teman-teman, dan pastinya ketika ini dinonaktifkan harusnya akan lebih kecil lagi daya yang dibutuhkan untuk menampilkan laptop ini ya, untuk menjalankan laptop ini. Tapi akan beda ceritanya jika laptop ini dipakai nge-game, dipakai render, editing, dan lain sebagainya, akan membutuhkan daya yang lebih. Sebagaimana tadi kita tunjukkan di komputer di PC sebelumnya, itu bisa sampai 180 watt ketika render video yang sederhana. Segitu saja teman-teman ya, video unboxing sekaligus review dari produk Tafware KWM PM01. Alat ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang kesehariannya sekali lagi dikelilingi oleh barang-barang elektronik. So, teman-teman bisa memperkirakan berapa besaran rupiah yang harus teman-teman bayar untuk mengoperasikan barang-barang elektronik kalian. So, sekiranya video ini bermanfaat, jangan ragu, jangan bimbang, share ke banyak teman-teman kalian. Yang belum subscribe, subscribe dong. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bareng kami Lucky Kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.